Muhammadin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Baik. Assalamualaikum Bu Kepala. Waalaikumsalam. Kabar Bu Kepala hari ini? Terima kasih ya Bu, Ibu sudah memfasilitasi TGP Pak Nurdin di sekolah ini dalam menjalankan program guru penggerak angkatan 11. Saya sangat berterima kasih dan sangat mengapresiasi sekali terhadap dukungan dari pimpinan sekolah ini Bu. Terima kasih Bu. Untuk saat ini saya akan melaksanakan individu yang kelima untuk Pak Nurdin di sini Bu. Pak Nurdin, jadi untuk PI 5 itu ya, topik yang akan kita bahas itu yaitu mengembangkan diri sendiri dan juga guru lain dengan cara melakukan refleksi, berbagi dan kolaborasi, memiliki kematangan moral, emosional dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik, merencanakan, menjalankan, merefleksi dan mengeksplorasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan orang tua. Dan nanti kita akan diskusi dan merefleksi tentang penerapan aksi nyata modul 3.1, terus diskusi rancangan program yang berdampak pada murid, diskusi perkembangan komunitas praktisi sekolah ini yang dijalankan dengan sesuai di lokakarya 3 yang dulu ya Pak, dan penilaian praktik coaching di Bapak untuk supervisi akademik dengan rekan sejawat. Bapak melakukan dialog praobservasi, terus melakukan observasi di kelas dan melakukan dialog coaching di setelah pasca observasi Pak. Itu tapi sebelum ke hal tersebut, selama ini 1 bulan terakhir belajar apa saja Pak di daringnya Pak? Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Dari kegiatan yang sudah berjalan selama 1 bulan Pak, dari paket modul 3.1 sampai sekarang 3.3, alhamdulillah saya sudah belajar banyak Pak. Dari yang pertama tentang kepemimpinan kepada murid, kemudian tentang nilai-nilai kebajikan universal, kemudian kemarin juga sudah belajar mengenai model atau aset yang di sekolah, dan yang terakhir yang kemarin kita sudah belajar mengenai program yang berdampak pada murid Pak. Kemudian dari beberapa materi yang sudah saya pahami, kemudian saya tuangkan dalam beberapa kegiatan di LMS mengenai Alma Merdeka Pak, dari mulai diri sampai aksi nyata, dan alhamdulillah tinggal finishing Pak, tinggal aksi nyata baik itu untuk modul 32 maupun 33, dan yang belum modul 2.3 seperti itu Pak. Ya, baiklah, terima kasih Pak Nurdin ya, luar biasa dengan apa yang disampaikan tadi. Selama ini tidak ada kendala apapun ya untuk pembelajaran daringnya ya. Mudah-mudahan ini kita itu dalam memenuhi tugas-tugas itu diberi kemudahan ya Pak. Baiklah Pak, untuk observasinya ada yang sudah siap ya rekannya? Sudah siap. Kebetulan nanti yang diobservasi Ibu Fitri selaku guru kelas 6 Pak. Ya. Terima kasih, kalau gitu Pak kita langsung saja untuk Bapak melakukan observasi dengan rekan sejawat. Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Fitri, bagaimana kabar? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Ya Bu, saya ingin membicarakan rencana supervisi untuk besok Bu di kelas 6. Ya. Menurut Ibu, rencananya akan ambil pelajaran apa dan apa tujuan pembelajarannya Bu? Ya, besok saya akan mengambil mata pelajaran IPA Pak mengenai rangkaian listrik. Tujuannya besok
peserta didik akan mengamati video, lalu mereka akan menyimpulkan menganalisis dulu rangkaian listrik dan komponennya, lalu mereka akan menyimpulkan dari rangkaian listrik seri secara sederhana saja dulu, baru selanjutnya akan membuat gambaran mengenai rancangan seri listrik. Terakhir mereka akan membuat rancangan listrik seri. Oke, materi yang menarik, Bu. Apa metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan di pembelajaran besok, Bu? Ya, besok saya akan menggunakan metode project based learning, Pak. PBL, oke, Iya. Bu. Baik, Bu, saya akan fokus ketika pengamatan diskusi kelompok dan harapan dari aktivitas anak ini saya dapat mengetahui dari apa pelaksanaan supervisi yang benar, Bu. Ya. Nanti Ibu bisa menggunakan format dari pengamatan yang saya berikan, Bu. Ya, baik. Oke, Bu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa masuk sekolah. Siapa nih hari ini ada kursi kosong yang tidak sekolah? Salsa. Oh iya ya, Salsa kemarin sudah menjalankan operasi. Salsa sakit, kita tahu ya. Sakitnya apa? Susul. Kita doakan ya. Salsa semoga lekas sembuh. Kita sebelum belajar nih, biasa kita akan melakukan doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas kita berdoa, dipimpin di depan. Yang lainnya apa, Dek? Sebelum belajar, kita akan bacakan dulu 2 surat pendek saja. Surat apa? Ya. Min syarril waswasil
ya pada ketua murid, silakan yang lainnya. Sebelum duduk kita ada kebiasaan yang lain. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Nasionalnya, lagu nasional hari ini kita akan nyanyikan Garuda Pancasila. Tunggu aba-aba dari ibu, ikuti musiknya ya. Semuanya sikap sempurna. Bapak Michael Perda ini yang menemukan arus listrik, kita bisa menikmati alat-alat elektronik dengan daya yang hidup, bisa dihidupkan dari listrik ya. Jadi kita itu sudah maju ya, tidak seperti zaman dulu ya. Dari apa nih, masih ingat contoh yang dulu alat yang waktu masih belum ditemukannya listrik, perbeda waktu dulu nih alatnya dari sekarang apa? Betul, setrika arang dari setrika listrik. Ada yang lain? Oh, kayu jadi roda karet. Oh, bukan itu, bukan yang itu. Ada yang lain? Lampu. Oh, benar itu. Jadinya dengan ditemukannya itu setrika arang jadi setrika listrik mempermudah dan mempersingkat kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari di rumah. Nah, di sini hari ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik hari ini yang akan Ibu bahas itu rangkaian listrik berupa rangkaian listrik seri. Apa sih rangkaian listrik seri itu? Rangkaian listrik
Yang maksud ibu ya, rangkaian listrik itu maksudnya gitu. Waktu kemarin masih ingat ibu contohkan senter? Masih ingat apa sih? Ada apa aja sih di komponen senter itu ada apa? Baterai, apa lagi? Lampu, ada apa lagi? Kaca ya, ada apa lagi? Saklar, apa lagi? Yang itu loh, yang panjangnya apa? Ya kabel, apa lagi? Ada lempeng besi. Nah itu rangkaian ya. Rangkaian itu penyusun ya. Jadi alat-alat elektronik itu butuh komponen atau penyusun untuk hidup ya. Seperti tadi senter, apabila ada baterainya kira-kira bisa hidup atau tidak? Tidak. Ya, betul, pasti mati kan? Tidak bisa digunakan. Nah sekarang kita akan cari nih, akan mengetahui, akan mempelajari tentang rangkaian listrik seri. Seri itu, rangkaian listrik seri itu rangkaian listrik yang disusun secara berurut atau berbaris. Nah ingat kemarin senter ibu pernah dilihat kan? Si baterainya nyambung gitu kan, ada kabelnya, lalu nyambung ke lampu, itu kan langsung ya. Nah seri itu seperti itu, bersusun. Baterai ini apa sih fungsinya kira-kira, ada yang tahu? Baterai ini berfungsi sebagai daya, sebagai itu nyawanya ya. Jadi jika baterai senter tidak ada baterainya, jadi tidak akan bisa digunakan, tidak akan hidup. Nah di sini kita nih, itu ibu ringkas saja ya seperti itu, seperti hanya menyampaikan secara singkatnya. Nah kita akan di sini akan mempelajari rangkaian seri yang secara nyata. Nanti kalian akan mempelajari dengan tujuan yang hari ini kita pelajari itu ini. Kalian akan menganalisis rangkaian seri itu butuh apa saja sih komponennya. Tadi kan udah dipelajari nih sedikit dari senter kemarin ya. Kita akan coba nih menganalisis butuh apa saja sih supaya hidup. Lalu kita nanti simpulkan rangkaian listrik seri itu yang bagaimana ya. Nanti kita akan membuat gambaran secara sederhana dan membuat rangkaiannya secara nyata hari ini. Oke, siap? Siap. Nah, aku bisa. Cuma lampunya memang kecil. Nah, lihat. Ibu akan memencet tombol ini supaya lampu bisa hidup. Lihat nih. Hidup? Hidup. Kalau ibu pencet, hidup, masih hidup? Masih. Nah, hidup lah, pencet lagi? Masih. Coba hidup pencet lagi. Mati. Kira-kira nih, kenapa nih bisa mati? Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu tidak kenapa bisa mati, bisa hidup? Sama dengan senter loh cara kerjanya. Iya betul, karena ada baterai. Di mana nih baterainya? Ada di dalam sini. Nah lihat nih, ibu mau nanya, tadi lampu-lampu hidup kan tadi karena apa? Karena ada baterainya. Nah tadi kalau ibu nih kira-kira kita hidupkan nih, kira-kira kalau ibu nih matikan di sini, misalkan ibu potong nih di sini, ini kan ada kabel ya. Ibu potong nih satu kabel, ini kan kabelnya 2 ya. Ibu potong nih kabelnya, kira-kira hidup nggak kabel ini? Lampunya hidup tidak? Hidup tidak? Nah, berarti gini ya, sebenarnya apabila kamu memotong satu kabel di sini misalkan, maka semua lampu ini akan mati. Kenapa? Karena ini lihat, kabelnya ini kan menyambung ya, menyambung ya, kabelnya nyambung. Jadi dari sini tuh lihat ada 2 cabang. Nih lihat, ada 2 cabang kabelnya. Yang satu menuju lampu, yang satu menuju baterai. Ini apa sih alat ini? Namanya apa? Ada yang tahu? Apa ini? Nah, kalau kalian ingin tahu, ini saklar tuh yang ini untuk tombol hidup dan mati lampu. Tapi di sini juga terdapat tempat untuk menyimpan baterai. Nah, mengapa jika satu lampu dimatikan mati semua? Kenapa coba? Tadi belum jelaskan. Iya, karena arus listriknya terpotong. Kan tadi ibu bilang kabelnya dipotong, jadi lampunya bakal mati semuanya. Cukup bisa mati semua
Kenapa bisa mati semua? Karena apa? Karena kabelnya nyambung semua, ya, tidak bercabang. Nih, alat di sini nih, alat yang kamu ketahui, yang contoh sederhana aja. Apa nih menurut kamu contoh benda yang seperti ini rangkaiannya? Apabila dimatikan satu mati semua. Apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ibu nanya deh, coba. Berarti kalian masih belum paham ya maksudnya. Jadi rangkaian seri itu rangkaian yang bersusun nih. Jadi salurannya juga kabelnya nyambung semua. Nah, ibu nanya, kalau ini lampu yang ini nih, ibu matikan dari saklarnya, mati nggak? Mati. Kalau ibu hidupkan? Hidup. Tapi kalau ibu yang ini dimatikan, yang luar dihidupkan, apakah sama? Apabila ini dimatikan, apakah yang luar juga mati? Tidak. Nah, kenapa itu bisa beda begitu? Karena beda cabang. Ya itu, karena ada cabangnya. Nah, kalau seri itu tidak bercabang. Jadi apabila kamu putuskan di satu lampu lain juga akan mati. Ngerti dulu sampai sini maksudnya? Jadi bersusun. Elemennya, komponennya harus nyambung. Siap? Siap. Siap? Siap. Oke, nih lihat. Hari ini kita akan langsung praktekkan membuat rangkaian seri. Ibu akan sudah mengelompokkan kalian ya sesuai dengan kelompok yang ibu bentuk dari awal semester. Ibu akan membagikan LKPD untuk mencari pemahaman kalian nih dari pemaparan ibu. Ngerti nggak sih kalian sebenarnya mengenai rangkaian seri tadi ibu? Ya, kita akan sambil menggali dengan kelompok. Nah ibu, ini ada video. Kalian nanti tinggal menyimak. Boleh bertanya, Bu, nggak ngerti saya, boleh tanya ibu ya. Ibu akan bagikan dulu ini LKPD-nya. Silakan diisi dulu nama kelompok dan nama anggotanya. Keluarkan alat tulisnya, silakan. Siap nih pelajaran menonton video? Ya. Ya, kita latih fokus kameranya dulu nih. Tepuk fokus. Mendengar, melihat, mengingat, fokus. Ya, fokus. Ya. Sekali lagi, tepuk fokus. Mendengar, melihat, mengingat, fokus. Ya, lihat ya video contoh membuat rangkaian seri secara sederhana. Kalian ikuti videonya, perhatikan. Nanti kan di sini di LKPD ada yang harus kalian kerjakan. Sambil dilihat dulu videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar membuat rangkaian listrik sederhana. Sekarang akan menjelaskan rangkaian listrik seri terindahnya. Kita coba dulu ini hasil rangkaian seri yang dibuat dengan maksudnya. Sekarang ikutin ibu ya. Kita akan belajar bersama membuat rangkaian listrik sederhana yaitu jenis rangkaian seri. Sebelumnya kita harus menyiapkan dulu bahan-bahan dan alat-alatnya. Bahan komponen yang harus kita siapkan. Kita ini ada sebagai contohnya ada dua ini potongan kayu sukas ya untuk alasnya. Kemudian kabel baterainya dan kita menggunakan kabel yang paling kecil untuk mengantarkan arus listriknya. Kemudian kita pakai lampu kecil, lampu kuning kecil untuk menyebar listrik dan cahaya. Kita gunakan lampu ya dan juga sama fitting lampunya atau bukan lampunya dua-dua juga. Dan yang terakhir ini saklar untuk memutuskan dan menyambungkan arus listriknya. Nah, selain itu kita juga perlu alat-alat yang digunakan untuk membuat rangkaian ya. Itu ada cutter untuk nanti kita buka karakter kabelnya. Kemudian ada body ada series ya, dan juga untuk membuat desain rangkaian listriknya gitu. Dan juga ada bahan-bahan komponennya di kabelnya ya. Nah, perhatikan nih. Lihat tuh, membuat dulu gambarnya, didesain. Jadi lihat ya, posisinya harus bagaimana dilihat. Perhatikan.
Sudah ya, siap. Kita coba untuk membuat rangkaian seri. Nah, Ibu sudah membagikan LKPD. Bisa dilihat LKPD aktivitas 1 dulu, lihat. Aktivitas 1 ada. Di sini kalian akan merancang sesuai dengan tujuan kita pembelajaran hari ini ya. Akan mengenali fungsi dan komponennya dulu. Komponennya apa saja sih? Kalian dikeluarkan bahannya, coba. Kan tadi ada apa saja bahannya? Dari di video ada apa saja bahannya? Ada gunting, ada apa saja? Lagi? Baterai, apa lagi? Kabel, apa lagi? Lampu, saklar, dan satu alasnya. Kalian pakai sudah bawa alasnya? Ibu kan sudah menugaskannya dengan kelompok masing-masing. Apakah sudah komplit? Ibu akan cek. Ya, ada ya. Oh, kenapa lampunya cuma 1? Oh, ketinggalan. Baik, gak apa-apa ya. Kita coba saja dengan 1 lampu apakah bisa berhasil bikin rangkaian seri. Tapi sebenarnya harusnya 2 lampu. Karena kan kalau seri itu tadi ditentukannya berjajar. Jadi kan kita akan membuktikan apakah benar. Jika lampu 1 rusak, lampu lain mati, gitu kan? Ya, gak apa-apa. Oke, kita buat aja rencananya dulu ya. Lihat. Pertama-tama yang kita harus lakukan itu apa? Merancang dulu gambar pada alas. Coba sekarang kita rancang dulu di alas yang sudah kamu bawa. Kamu bawanya apa? Papan atau dus? Kardus. Oke, siap. So, silahkan bikin dulu gambarnya. Bareng. Nah, yang lain juga ini kan di LKPD-nya ada nih membuat rancangan. Yang satu merancang yang di berdus, yang lainnya merancang di LKPD. Silakan. LKPD-nya so, diisi LKPD-nya sekalian. Yang ini dirancang, di gambar, yang satunya di LKPD. Silakan. Diisi namanya. Oh, belum pakai namanya. Nama kelompoknya dan nama anggotanya ditulis di sininya.
masuk, yang lain sambil mempersiapkan bahan. Tadi udah lihat kan videonya, harus bagaimana nih menyambungkan. Yo, yang lain sambil merancang dan menulis di alfabetnya, yang lain merancang ya. Kalian mengeluarkan lainnya, kabelnya awas hati-hati. Ini kan sudah menyuruh untuk dibuka sedikit kabelnya. Dibuka di rumah. Siapa yang buka? Sendiri atau dibantu orang tua? Sendiri. Ada yang dibantu orang tua? Ada. Ya, silakan sekalian merancang, yang lain menyusun rangkaiannya. Silakan. Pakai nama. Adik, lupa. Pakai nama di rancangannya, nama kelompok kamu. Dirancang. Nanti gambarnya disesuaikan dengan yang dirancang di alas diatusnya ya. Sudah digambar rancangannya. Silakan kamu tulis di sini digambar sama. Sudah membuat rancangan? Masih ada yang sedang mengerjakan? Masih dirancang? Atau yang kamu sekalian menyusun ini kabel dan apapun yang lainnya? Mana sekarang? Oke, lampunya ini. Ini mana? Disusun pakai mana sih? Ini mana? Kita kan nggak pakai buat tempat baterainya ya, nggak ada, soalnya kita pakai yang langsung diselotin aja baterainya supaya bisa nyambung dan rekat, nggak lepas. Yuk dicoba dipasang dengan selotip. Iya dia mas, sama dengan rangkaian yang ada di sini. Itu ini gunting. Jadi selotip dipasang. Yuk dipasang ya. Bareng-bareng. Kita kan harus kerja kelompok kalau sama ya. Kalau sudah buat rancangan, langsung kalian pasangkan komponen di gambar rancangan kalian. Posisi baterai tadi di sebelah mana, posisi saklar, nah posisi saklar. Oke ya, lampunya nanti di mana? Yes. Di gambar. Lampu dulu, nanti gambar kalau pakai lampu dulu. Memang posisi lampu sebelah mana emang? Oh, di situ. Coba. Terlalu kecil ini. Harus dibentang pas justru. Boleh di bentangan. Tempelnya di sini. Biar sekali kalau ini misalkan terlalu panjang bisa seperti ini. Kalau ini masih banyak. Tadi kan sudah ya merancang. Ini sama tidak rancangan kamu lihat? Sama tidak punya ibu? Ini untuk apa posisinya? Apa? Ini
bisa dibuka, bisa ditutup. Berarti posisi salah. Ini lampu. Sama tidak? Sama tidak? Oke, silakan dilanjut. Hati-hati ya, lihat baterainya. Baterainya masih bagus tidak? Hati-hati. Tangan kamu harus tidak boleh basah ya. Nanti bisa setrum buat sklet nanti. Hati-hati. Hati-hati. Mana kabelnya lagi? Ya itu sekalian diisi. Kalian kan lagi bikin. Baterainya diisi. Apa pertama-tama tadi bikin apa? Scatter, scatter gambar. Nah, buat dulu gambar. Ini kasih kalian juga bikin scatter kan kalian bikin dulu. Ini diisi. Jadi gambarnya apa dulu? Yang kedua apa? Atau menyampaikan kenapa? Itu termasuk isi. Tulisnya apa? Tulis dan cara kerjanya bagaimana? Bisa makan apa yang kau kerjakan. Aja, salah. Selanjutnya apa?
Beda-beda dari mana? Jangan terlalu panjang ya sebenarnya, tapi ini udah dibuka semuanya ya dari dulu. Hidup udah beres, tinggal isi cara angkat kerja dan kesimpulannya nanti. Benar saja posisinya seperti apa. Biar nempel, biar nempel di bulat aja. Semua aja sampai belakang. Sampai belakang biar tidak copot. Sampai belakang aja biar semua nempel belakangnya. Sampai belakang. Sudah ada yang beres? Sudah beres. Ini sudah dua kelompok beres, juga kelompok lainnya.
coba lagi. Wih, udah nyala banget. Kelompok lain ada yang lebih kolaboratif, boleh minta sedikit. Sudah belum? Tidak rapi tadi menyusun baterainya. Sampai udah kuat ke alasnya. No, mirip yang dipraktikkan. Berapa kelompok yang sudah selesai dengan LKPD-nya? Sudah. Beres ya? Kamu ini sudah tinggal tunggu yang satu kelompok lagi LKPD-nya diisi. Yang lain sudah.
malu. Tadi buat apa dulu pertama? Ya, sudah beres semuanya? Sudah. Seperti biasa jika kita melakukan proyek pasti akan dipresentasikan. Mau diundi atau langsung menunjuk diri? Siapa yang bersiap nih untuk pertama kali maju? Kelompok mana? Ya, silakan kelompok Muhammad Hatta, silakan. Yang lain perhatikan. Kami dari kelompok Mengata akan mempresentasikan rangkaian listrik seri. Kabel, safar, lampu, baterai, lampu, dan solatif. Iya. Yang pertama, baterai menjadi Sebagai apa? baterai sebagai daya Jadi, disalurkan ke kabel dan lalu dari kabel disalurkan ke sangkar dan lampu-lampu. Dari sangkar bisa sangkar adalah untuk mematikan dan menghidupkan hidup. Berarti hidup nih kelompok Muhammad Hatta. Berikan apresiasi kita. Simpulannya kan belum. Kesimpulannya, karena memiliki satu jalur, rangkaian listrik seri tidak sulit untuk memeriksa kerusakan. Contohnya, jika satu lampu mati, maka semuanya akan ikut mati. Baik, terima kasih. Sudah kelompok Muhammad Hatta. Terima kasih. Silakan boleh duduk kembali. Selanjutnya mau kelompok yang mana? Kelompok mana dulu? Silakan. Siapa yang belum perkenalan? Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Dinas Mako. Silakan terus dan presentasikan. Alat dan bahannya adalah batu baterai, kardus, kabel, lampu, sangkar, dan selotip. Melihat kardus dan bahan lainnya, menyambungkan baterai pada kabel, sambungkan kabel pada sangkar, dan dari bawah. Kabel
Oke, bagus sibuk nih waktunya. Tepuk tangan. Memiliki satu baris arus listrik yang dipasang secara berjajar dan tidak bercabang. Betul sekali. Silakan. Sudah? Sudah mau disusun? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Habibie sudah berdiri, silakan. Ya, silakan kelompok Habibie, Dedi Habibie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Raja Liga akan mempresentasikan rangkaian lampu seri. Karena cuma satu ya tidak apa-apa. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan yang digunakan materai, kabel, lampu, dan satuan. Sudah? Kesimpulannya dulu. Coba duduk pelan, duduk. Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang proyek kita selesai dan alhamdulillah semuanya berhasil hidup ya, semuanya waktunya berhasil. Kita bisa tarik nah kesimpulannya bahwa rangkaian seri itu rangkaian yang berjajar. Apabila satu lampu yang lain juga mati. Nah, karena tadi kita sudah lumayan pegal, duduk dan membuat rangkaian, kita ice breaking terlebih dahulu. Yuk, berdiri semuanya. Kita berjumlah dengan menggunakan anggota badan supaya badan kita tidak kaku nih. Siap semuanya? Siap. Tuh, dilemaskan badannya sambil nyanyi. Anggota badannya siap? Siap. Siap. Kita mulai. 1, 2, 3.
semua. Oh iya lupa, prakteknya kita biasa simpan di pojok karya kalian. Silakan disimpan ya, KPD-nya dikumpulkan di ibu. Ya, simpan di sana biasa di pojok. Hati-hati. KPD-nya ya, KPD-nya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Seru tidak? Nah, kalian jadi tahu kan dari percobaan ini bagaimana sih kok bisa tadi lampu ini hidup dan mati? Kebayang gak tadi awal pembelajaran kita bisa bikin lampu kayak gini? Kebayang gak? Nah, alhamdulillahnya kita bisa bikin dan berhasil ya. Nah, sekarang benarkah kita nih harus yakin pada diri sendiri kita itu mampu untuk mencoba sesuatunya ya. Jadi kalian tadi awalnya ragu-ragu nih gak ngerti tadi itu apa sih yang dibutuhkan, ibu buat apa sih harus ngumpulin baterai, harus ada lampu, ada kabel, buat apa sih ibu mau bikin apa gitu kan. Kalian tadi bertanya-tanya kan. Nah alhamdulillah kan sekarang sudah terbukti nih kita bikin rangkaian itu berhasil. Kalian tuh harus pede ya, harus percaya diri, bangga kepada diri sendiri. Bangga tidak hari ini? Bangga tidak? Bangga tidak tadi lampunya bisa hidup? Bangga tidak hidup, kalian bagaimana perasaannya? Enggak perlu malu ya sebenarnya, tapi kita harus terus berusaha belajar. Nah, alhamdulillah kan kalian sudah paham tadi rangkaiannya, komponennya tadi. Ulangi lagi, tadi ada komponen apa saja? Baterai nih, baterai untuk apa? Sebagai sumber daya. Ada kabel untuk apa? Arusnya. Ada lampu untuk apa? Penerima dari arus listriknya. Ada saklar untuk apa? Nah, tuh ya, benar tidak pengertian kalian dengan yang akan yang ibu sudah beri dilihat di sini? Kalian betul tidak pemahaman kalian dengan apa yang ibu tulis di papan? Sama? Oke, baik. Karena kalian sudah sama nih, sudah sama dengan punya ibu, pengertian kalian, ibu akan memberikan evaluasi untuk individu ya, evaluasi mandiri. Kalian tinggal isi nama dan tinggal di ditanda di silang saja ya, ini hanya pilihan ganda. Silahkan diisi. Diisi yang sudah nanti boleh langsung dikumpulkan di depan. Baca ya. Silakan pakai nama. Biar tidak lupa pakai nama dulu, namanya diisi. Yuk, silakan. Allahu Akbar. Gampang kan soalnya tadi sudah tahu kan? Tuh, yang sudah boleh dikumpulkan di depan.
masukkan ke tas. Beres-beres dulu. Jangan lupa bawa tas, kita belum beres. Cukup dimasukkan saja peralatannya ya. Ingat tadi hari ini kita sudah belajar tentang rangkaian seri. Besok minggu depan, bukan minggu depan, jadwal depan berarti hari Jumat ya. Jumat kita akan belajar lagi IPA tentang rangkaian paralel. Nanti kita akan praktek lagi. Bisakah kalian menyediakan alat dan bahannya? Siap? Siap. Nanti kalau untuk baterai tidak perlu disediakan, nanti ibu yang sediakan ya. Siap semuanya? Siap. Nah, sebelum pulang kita ice break lagi deh, supaya kalian tidak terlalu lesu nih sebelum pulang. Yuk berdiri. Ibu punya pensil nih, ibu punya pulpen. Ibu simpan di tengah. Nanti petunjuknya seperti ini. Ibu bilang tak. Kalian tak berarti tepuk tangannya. Sekali aja. Tak coba. Nah, kalau ibu bilang bung, coba pukul mejanya pakai dua tangan. Nanti kalau ibu bilang tak. Kalau bilang bung, kalau ibu bilang pen, kalian bawa pulpen atau ada yang ada itu, yang ada di meja. Cepat-cepat ya. Kita berarti rebutan nih. Siap? Tuh. Hadap ke meja biar cepat. Itu enggak? Nanti susah kamu bawa spidol jangan pindah ke sini. Nah, gitu. Siap? Tak. Bung. Tak. Bung. Tak. Bung. Tak. Bung. Tak. Bung. Pen. Lagi. Siap. Simpan di tengah. Siap, simpan di tengah. Siap? Siap di tengah. Tak. Bung. Tak. Bung. Pen. Sekali lagi. Siap? Awas, hati-hati nih tangannya. Kena cakar nanti. Gede ini udah zaman kapan? Sebelum COVID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Fitri. Siang Bapak. Bagaimana kesan Ibu tadi setelah pembelajaran Bu? Alhamdulillah Bapak, saya senang pembelajaran berjalan lancar dan tadi respon dari anak-anak juga antusias Pak. Alhamdulillah, saya juga melihat Bu tadi anak antusias dalam kegiatan kelompok, dalam presentasi Bu. Ya, terima kasih Bapak. Saya ada beberapa pengamatan yang akan saya sampaikan Bu dari hal yang dapat Ibu tingkatkan Bu. Ya baik Bapak, tes umpan balik positifnya. Saya sangat senang. Apa saja Pak yang kira-kira perlu saya tingkatkan? Baik Bu, untuk yang pertama mungkin Ibu bisa memberikan lebih banyak waktu ketika diskusi kelompok. Ya, misalkan antara kelompok 1, 2, 3, 4 menambahkan waktu ketika ada yang menyampaikan, kemudian ada kelompok lain yang memberikan umpan balik. Begitu sampai semua kelompok tampil Bu. Kemudian yang kedua, Ibu memberikan umpan balik yang lebih spesifik kepada siswa. Ya tadi yang saya amati ketika kegiatan orientasi, misalkan dari gambar, dari video atau mungkin dari pernyataan yang Ibu sampaikan, supaya lebih mengena dalam penyampaian masalah yang akan dicoba Bu. Kemudian Ibu juga bisa membuat rencana pembelajaran yang lebih baik untuk kedepannya Bu. Ya.
Baik Pak, saya akan coba tingkatkan di pembelajaran selanjutnya. Oke. Kalau saya tanya ke hambatan Bu, apa hambatan yang Ibu hadapi tadi ketika pembelajaran Bu? Ya tadi ada sih Pak sedikit anak yang mungkin belum mungkin malu untuk berpendapat meskipun terlihat antusias ingin menjawab cuma agak ragu untuk mengeluarkan ekspresi itu Pak. Ada beberapa anak di kelompok itu. Ya, kemudian kalau dari tingkat kepuasan, apakah Ibu tadi udah puas dengan pembelajaran yang dilakukan? Sebenarnya kurang puas Pak karena itu tadi ada anak yang masih malu-malu untuk mengeluarkan ekspresinya Pak, antusiasnya. Tapi saya memaklumi tadi karena mungkin anak tersebut masih malu dengan anggota kelompoknya yang lain mungkin begitu Pak. Siap. Kemudian yang ketiga Bu, mengenai hal positif yang Ibu dapatkan dari ketika pembelajaran apa? Tadi Pak dari yang saya amati dari pembelajaran tadi, alhamdulillah ternyata dari kelompok yang saya coba buat dari awal semester itu ternyata memang benar Pak ada anak yang cukup langsung menangkap dari video itu, berarti anak itu kan sudah sesuai materi pembelajaran saya, sesuai dengan medianya gitu Pak, dengan gaya belajar anak itu ya. Seperti itu Pak yang menurut saya positif Pak. Oke, baik Bu. Yang terakhir yang membuat rencana Ibu yang akan Ibu lakukan di pertemuan berikutnya, apa yang akan Ibu rubah Bu agar pembelajaran lebih menarik, lebih menyenangkan Bu? Mungkin insya Allah Pak untuk kedepannya, untuk pertemuan selanjutnya kan saya akan mengadakan pembelajaran untuk rangkaian paralel ya. Mungkin kemungkinan nantinya akan ada diselingi dengan permainan Pak, misalkan dengan pegang tangan yang seperti maksudnya akan melibatkan dengan kelompoknya aja Pak, seperti itu yang mungkin akan saya padukan ke materi juga gitu Pak dengan diselingi permainan itu. Ya, baik Bu, terima kasih. Saya berharap semoga. Ya baiklah, tadi Pak Nurdin, saya sudah mengobservasi ya sebagai observer dalam kegiatan cuti supervisi akademiknya Pak Nurdin ya. Secara umum Pak Nurdin sudah menggunakan langkah-langkah alur-tirta ya kepada yang diobserv tersebut dari tadi ya. Terus Pak Nurdin terus menggali potensi yang dimiliki oleh guru tersebut sehingga ada permasalahan bisa diselesaikan oleh dia sendiri ya itu. Dan terusnya Pak untuk persiapan yang P6 ya itu nanti membuat refleksi tertulis terkait umpan balik dari para responden itu yang umpan balik 360 derajat ya dari perwakilan murid 5 orang ya, dari guru 5 orang dan dari kepala sekolah ya itu. Terus nanti untuk dipersiapkan juga minggu depan di hari Sabtu kita kuota 5 ya Pak, dan tidak ada halangan diberi kesehatan ya, dan nanti kita lanjut ke P6 ya masih dalam bulan ini Pak, ke P6 ya. Jadi kita satu loka karya hari Senin sudah mulai saya PI lagi kan, nanti Bapak di sini ya, tergantung nanti ya jadwalnya. Itu saja mungkin Pak, kalau tidak ada kendala yang dihadapi saya sangat berterima kasih ya. Semangat terus ya Pak Siap, menyelesaikan program ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepala Mohon.